Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Anggraini Hidayat sebagai moderator. Kami dari kelompok akan menjelaskan materi tentang riba dan bunga, mata kuliah pengantar ekonomi syariah, dosen pengampu Ibu Sri Rahma SIEB. Materi pertama yaitu pengertian riba dan bunga akan dibacakan oleh Anissa Putri. Kepada Anissa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian riba dan bunga. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Kedua, Imam Saraksi dari mazhab Hanafi mendefinisikan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwat atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian hutang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Yang kedua, bunga. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam presentasi dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan presentasi dan kaitannya dengan suku bunga. Secara sederhana, bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan bunga. Dalam rangka balas jasa atau bunga kepada penyimpan atau penabung, maka bank akan meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha atau bukan modal awal untuk investasi, modal kerja, maupun perdagangan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kabila Salsabila tentang persamaan dan perbedaan riba dengan bunga. Kepada Bila kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya tentang persamaan dan perbedaan riba dan bunga. Prinsip dan akad yang digunakan di bank syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip titipan dengan menggunakan akad wadiah, yaitu titipan uang, barang, dan surat berharga dalam produk tabungan wadiah dan giro wadiah. Yang kedua, prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, yaitu kerjasama antara nasabah dengan bank syariah dalam menjalankan suatu usaha dengan kesepakatan untuk saling berbagi laba dan rugi atau profit and loss sharing. Yang ketiga, prinsip jual beli dengan menggunakan akad mudharabah, yaitu jual beli barang yang pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan di mana si penjual atau pihak bank syariah wajib memberitahu harga pokok kepada nasabah atau pembeli dengan kesepakatan harga atau harga pokok plus margin keuntungan. Yang keempat, prinsip sewa dengan menggunakan akad ijarah, yaitu kesepakatan sewa menyewa manfaat dari suatu barang. Bank syariah bertindak sebagai pemilik objek yang disewa, sedangkan nasabah bertindak sebagai penyewa. Perbandingan antara bunga bank dan riba berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui beberapa persamaan antara bunga bank dengan riba. Yang pertama, bunga bank dan riba sama-sama menggunakan imbalan atau keuntungan atau tambahan yang terdapat dalam akad pinjam-meminjam. Yang kedua, bunga bank dan riba sama-sama disepakati di awal akad oleh kedua belah pihak dalam bentuk persentase atau jumlah nominal tertentu. Yang ketiga, bunga bank dan riba sama-sama memberatkan bagi pihak yang menerima pinjaman. Yang keempat, bunga bank dan riba sama-sama dilarang dalam ajaran agama Islam karena bertolak belakang dengan prinsip akad pinjam-meminjam yang pada dasarnya adalah prinsip ta'awun atau tolong-menolong antara yang kaya dengan yang kurang mampu. Materi selanjutnya yaitu pandangan fuqaha tentang riba dan bunga akan dijelaskan oleh Umi Muzakiyah. Kepada Umi kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai pendapat para ulama tentang bunga bank dan riba.
Dalam terminologi fikih empat mazhab, riba diartikan sebagai peningkatan atas satu di antara dua perbandingan yang sedang diperjualbelikan tanpa diikuti imbalan atau peningkatan yang sama pada barang yang lain. Kitab Fikih Al-Mazhab Al-Arba'ah karangan dari Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri memberikan definisi tentang riba, yaitu salah satu bentuk transaksi terselubung atau fasid yang sangat dilarang oleh Islam. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' An-Nawawi berkata, sahabat-sahabat kami yaitu ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan Al-Quran. Atas dua pandangan, yang pertama yaitu pengharaman tersebut bersifat mujmal atau global yang dijelaskan oleh sunnah atau dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah atau hadis adalah merupakan penjelasan atau bayan terhadap kemujmalan Al-Quran, baik riba fadl maupun riba an-nasiyah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam Al-Quran sesungguhnya hanya mencakup riba nasai yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta atau piutang disebabkan masa pelunasan telah habis. Salah seorang di antara mereka, apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula pada masa pembayarannya. Nah, hal itulah yang disebut dengan riba nasiyah. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah bunga bank. Akan dijelaskan oleh Hidayah Kurniawati. Kepada Kurnia, kami persilakan. Sejarah bunga bank. Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2.500 tahun sebelum Masehi dalam masyarakat Mesir purba dan Yunani kuno. Kemudian masyarakat Romawi dulu, para penukar uang money changer melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para relasi kapal datang dan pergi. Para pengembara dan wisatawan turun naik kapal money changer itu meletakkan uang di atas sebuah meja atau bank di hadapan mereka. Aktivitas tersebut inilah yang menyebabkan para ahli untuk menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata bank dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang dengan nama ini disebut bank. Dengan demikian, bank di sini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya. Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank, apalagi dengan legitimasi ajaran agama. Penolakan pun semakin kuat. Baiklah, selanjutnya materi tentang macam-macam riba. Macam-macam riba ini dibagi menjadi dua. Pada riba dalam transaksi utang, piutang atau pinjam meminjam. Yang pertama, riba qard, yaitu sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberikan utang terhadap pihak yang berutang saat mengembalikannya. Contohnya, si A bersedia meminjamkan si B uang sebesar 300.000 dengan syarat si B ini harus bersedia membayar utangnya sebesar 325.000 pada saat jatuh tempo. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam atau pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Contohnya, si Kabila meminjam 1 juta kepada si Umi dengan kesepakatan jangka waktu pembayaran utangnya selama 1 tahun. Dan pada waktu jatuh tempo, ternyata si Kabila belum bisa mengembalikan utangnya kepada si Umi, maka si Umi sebagai pihak yang memberikan pinjaman mau menambah jangka waktu pembayaran utang kepada si Kabila. Dengan syarat si Kabila harus bersedia memberikan tambahan dalam pembayaran utangnya, sehingga jumlah utang Kabila menjadi bertambah dari jumlah utang di awal transaksi. Riba dalam transaksi jual beli ada 2 macam. Yang pertama, riba fal, yaitu jual beli dengan cara tukar-menukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan. Contohnya,
uang sejumlah 2 juta dalam bentuk pecahan 1 juta sebanyak 20 lembar, ditukar dengan uang sejumlah 1.800.000 dalam bentuk pecahan 50-an sebanyak 1.800.000 dalam bentuk pecahan 50-an sebanyak 38 lembar. Yang kedua, riba nasi'ah atau tambahan yang disyaratkan karena adanya penundaan waktu. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar menukar barang baik untuk satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2021, Anissa memakai beras yang kualitasnya nomor 1 milik Anita sebanyak 10 kg. Kemudian, Anita memberikan syarat bahwa Anissa harus membayarnya 4 bulan berikutnya. Setelah orang tuanya panen sejumlah 11 kg, dengan demikian pembayarannya yang lebih dari diterima Anissa, inilah yang merupakan riba nasi'ah. Baiklah, selanjutnya materi tentang hukum riba akan dibacakan oleh Ulia. Kepada Ulia kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya adalah hukum riba dan bunga. Menurut Quraisy Shihab, dalam Al-Quran, kata riba diulangi sebanyak 8 kali yang terdapat dalam 4 surah, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Rum. Tiga surah pertama adalah ayat Madaniyah, turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surah Ar-Rum adalah ayat Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah. Ini berarti ayat pertama yang membahas tentang riba adalah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'ifun, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Sementara Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti mengutip riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Mardawai, dan Al-Baihaqi berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW adalah ayat-ayat yang mengindikasikan penjelasan tentang riba, yaitu firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Dan yang ketiga, menurut Al-Maraghi, tahap-tahap pembicaraan Al-Quran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamar atau minuman keras, yakni ada 4 tahap dalam pengharamannya. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalam riba. Hal ini sebagaimana termaksud dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri. Wabillahi